Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu senantiasa untuk hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Seperti Pohon yang Selalu Berbuah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu yang berharga tentang hidup yang senantiasa menghasilkan buah karena melakukan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima hikmat dan tuntunan-Mu. Kiranya Engkau menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas. Bantulah kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghasilkan buah roh yang kudus dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, karena merupakan perkataan Tuhan, maka setiap tulisan dalam Alkitab mengandung kuasa yang luar biasa. Alkitab firman Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan yang luar biasa bagi kita semua umat percaya Tuhan. Di dalam setiap halaman Alkitab, kita akan menemukan kisah-kisah inspiratif, ajaran moral yang tidak lekang oleh waktu, dan juga janji-janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, ketika perkataan firman, kita mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka Yesus, Sang Pemberi firman yang hidup, akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan sia-sia meluap di udara begitu saja. Tetapi firman yang kita ucapkan itu sanggup merubah segala hal, bahkan yang terlihat tidak masuk akal sekalipun. Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita, firman kebenaran Tuhan, akan melaksanakan dan berhasil dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang nyata. Karena ketika kita mengucapkan kebenaran firman Tuhan, kita mengucapkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin berhasil dalam hidup ini, marilah kita mengimani dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Kita mengucapkan firman Tuhan untuk kita imani kebenarannya. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, Mazmur pasal 1 bagikan sebuah puisi indah yang menggambarkan dua jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam ayat 1 dan ayat 2,
kita diperkenalkan dengan orang benar yang dikontraskan dengan orang fasik. Orang benar digambarkan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada ayat ketiga, bagaikan sebuah lukisan indah yang menggambarkan kehidupan orang benar yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita telusuri lebih dalam lagi makna dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, ditanam di tepi aliran air. Air melambangkan firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Sama seperti pohon yang membutuhkan air untuk bertumbuh, manusia juga membutuhkan firman Tuhan untuk bertumbuh rohaninya. Ditanam menunjukkan bahwa orang benar dengan sengaja menempatkan diri dari pengaruh di dalam pengaruh firman Tuhan. Mereka tidak hanya membaca Alkitab, tetapi juga merenungkannya siang dan malam, sehingga firman itu meresap ke dalam hati dan juga pikiran mereka. Hidup mereka dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buah pada musimnya. Buah melambangkan karya yang baik dan kehidupan yang berdampak. Orang yang merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya pada musimnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki waktu dan kesempatan untuk menghasilkan buah kehidupan yang baik sesuai dengan waktunya Tuhan. Buah yang dihasilkan akan tepat pada waktunya, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, daunnya tidak layu. Daun melambangkan kesehatan rohani dan juga ketekunan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan memiliki kekuatan dan juga ketekunan untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang terjadi. Tidak layu menunjukkan bahwa kehidupan orang benar tidak akan goyah meskipun diterpa oleh berbagai macam badai kehidupan. Mereka tetap teguh dalam iman dan berakar dengan kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan yang dimaksud di sini bukan hanya keberhasilan duniawi saja, tetapi juga keberhasilan dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan akan dibimbing oleh hikmat Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Mereka akan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar dan berupaya memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan penting yang bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah Anda merasa firman Tuhan telah mengubah hidup Anda? Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 memberikan gambaran indah tentang kehidupan orang benar yang berlimpah dari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pohon yang berbuah lebat menjadi analogi yang tepat untuk menggambarkan kehidupan yang penuh dengan karya yang baik dan berdampak baik bagi banyak orang. Dengan mendedikasikan diri untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita pun dapat bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah engkau ingin memiliki keberhasilan di segala aspek kehidupan ini? Jangan sekalipun membiarkan hari-hari berlalu tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menjadi pengingat yang penting bagi kita untuk menjalani hidup dengan kekuatan dan juga keberhasilan yang berasal dari Tuhan. Dalam ayat ini, Musa memberikan instruksi kepada Yosua, penerus kepimpinannya, untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tugas ini penuh dengan tantangan dan juga rintangan. Namun Yosua tidak perlu takut karena Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada dia. Ada beberapa frasa kunci dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan juga hikmat. Dengan mempelajarinya dengan tekun, merenungkannya dengan tekun, kita akan mendapatkan arahan dan bimbingan dalam setiap langkah kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita untuk mengubah cara pandang kita dan keyakinan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melihat dunia dari sudut pandang Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, frasa yang berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya membacanya saja, tetapi kita juga memikirkannya dengan seksama dan merenungkannya dalam hati kita. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu meresap dan mengubah hidup kita semua. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri kita, yang akan menerjemahkan sampai kita mengerti. Alkitab, firman Tuhan adalah pedoman hidup bagi anak-anak Tuhan. Kita semua didorong untuk membacanya secara dengan tekun. Namun, tahukah Anda bahwa membaca saja tidak cukup, saudaraku? Kita diajak untuk melangkah lebih jauh lagi dengan merenungkan firman Tuhan. Apa itu merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan bukan hanya membaca dengan cepat, melainkannya memikirkannya dengan seksama sampai kita menerima pengertian yang baru dari Roh Kudus. Yang ketiga, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca dan direnungkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita semua didorong untuk menaati perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menaati perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya soal kewajiban kita, tetapi juga sebuah kehormatan yang besar bagi kita.
Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, frasa yang berkata, "Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ketaatan kepada firman Tuhan menjanjikan keberhasilan dan kebahagiaan bagi kita semua. Kita akan diberkati dalam segala usahanya dan mencapai tujuan yang Tuhan berikan untuk kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali mencari kebahagiaan dan kesuksesan melalui berbagai macam cara, terutama cara-cara dunia. Namun, tahukah Anda bahwa kunci utama untuk mencapai keduanya terletak pada ketaatan kepada firman Tuhan? Ketika kita taat, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya rancangan Tuhan yang baik itu boleh terjadi dan kita bisa menikmati saat sekarang ini. Ya saudaraku, Alkitab penuh dengan janji-janji indah bagi mereka yang setia mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku, ketaatan kepada firman Tuhan bukanlah suatu beban, melainkan sebuah jalan untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati dalam hidup kita semua. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan kepuasan hidup yang tidak dapat kita temukan dari dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita semua berkomitmen untuk senantiasa taat kepada kebenaran firman Tuhan dan rasakan sendiri berkat-berkat yang luar biasa yang disediakan bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas firman-Mu yang kekal dan penuh kuasa. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat-Mu, yang merenungkannya siang dan malam. Ya Tuhan, kami ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan air kehidupan dari kebenaran firman-Mu. Kami ingin berakar kuat dalam kasih-Mu, sehingga kami mampu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik pada musimnya. Kami percaya bahwa dengan merenungkan firman-Mu, kami akan mengalami kehidupan yang berlimpah, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera serta kekuatan. Kami akan menjadi seperti pohon yang rindang dan berbuah lebat, menjadi lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dan juga dalam hubungannya dengan orang lain atau masa depannya, apapun semuanya itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Bagi kami yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi.
Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, supaya mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.